Bagi saya petani, Ganoderma sangat merugikan karena itu akan menyebabkan nanti di lahan kami banyak mati yang bagi rekan-rekan di lapangan itu seolah-olah kena tembak petir. Padahal itu sebenarnya kena jamur Ganoderma. Ini sangat merugikan bagi kami. Halo sahabat PPKS. PPKS hadir di ISGANO International Symposium Ganoderma 2025 yang kedua. Yuk kita tanya sahabat PPKS tentang Ganoderma. Ya Pak, dengan siapa Pak? Saya Tri Martial dari Universitas Medan Area di Medan. Menurut Pak Tri, Ganoderma punya dampak seperti apa Pak untuk kebun kelapa sawit kita ini Pak? Ya, saat ini Ganoderma ini kan memang seperti hantu yang sangat menakutkan ya bagi industri kelapa sawit Indonesia. Bahkan beberapa orang yang mungkin pesimis itu ya sepertinya seolah-olah menganggap ini bakal berakhir perkebunan kelapa sawit ini dengan serangan Ganoderma yang begitu masif gitu ya. Dan ini boleh dibilang hampir tidak ada lagi yang free terhadap serangan Ganoderma. Jadi memang sangat destruktif efeknya gitu kan untuk sekarang dan masa depan. Mungkin dari Bapak lah, kiat-kiat apa yang bisa kita upayakan untuk mengurangi penyakit Ganoderma ya, ini baik. Pak? Jadi kalau dari berbagai kajian kita gitu ya, saya melihat sebenarnya Ganoderma ini kan sebetulnya penyakit yang sistematis gitu ya. Jadi bukan hanya Ganoderma as a species gitu ya, tapi dia itu sebetulnya terlibat juga dengan sistem, dengan ekosistem. Makanya kalau kita berbicara lingkungan tanaman, makanya sebetulnya kita itu berbicara tentang site quality ya. Jadi kualitas tempat tumbuh. Termasuk juga ekosistem, sub ekosistem lain yang mendukung pertumbuhan kelapa sawit di situ gitu ya. Karena saya juga dari akademisi, pertama kita memang harus memperkuat riset ya. Riset untuk memahami, mempelajari dan selanjutnya mengantisipasi gitu serangan Ganoderma. Terkait dengan strategi ini saya lihat bukan hanya sekedar masalah teknologi ya, tapi juga ini juga berhubungan dengan kebijakan. Kenapa? Persoalan Ganoderma ini kan sebenarnya kan juga sudah kepada perkebunan rakyat ya, dan itu notabene-nya bukan kecil gitu ya. Kebijakan apapun yang dibuat harusnya apa? Semua itu mendukung ke arah sustainability agriculture ya. Nah, seperti saya katakan tadi memang harus terintegrasi antara teknologi pertanian dengan ekosistem, khususnya itu kita sebut sebagai site quality tadi. Harapan kami sebagai petani, setidaknya pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk secepatnya membuat nomenklatur yang jelas bahwasanya Ganoderma ini dapat disembuhkan dan dapat dilakukan untuk pencegahan pada sebelumnya supaya petani tidak merugi pada nantinya. Karena invest yang sangat lama, tidak hanya cukup 5 tahun tapi sampai 30 tahun ke depan.